warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat serta beraktivitas. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Srika Putri dan Fitri Niswaswardani akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul pengantar akuntansi. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui konsep dasar akuntansi, alangkah baiknya kita juga mengetahui pengertian dari konsep dasar akuntansi itu sendiri. Konsep dasar akuntansi merupakan rumusan konsep yang berlaku secara umum agar bisa diperoleh kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat, baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Pemahaman terhadap konsep ini sangatlah penting agar perusahaan terhindar dari adanya kesalahan pencatatan akuntansi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan. Secara umum, konsep dasar akuntansi menjadi acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditunjukkan bagi praktik akuntansi. Konsep dasar akuntansi yang pertama adalah memahami nilai entitas ekonomi. Maksudnya adalah perlakuan akuntansi terhadap suatu perusahaan atau bisnis harus berbeda dengan si pemilik entitas. Kepemilikan aset serta kewajiban antara pemilik dan juga perusahaan itu tidak boleh disamakan. Walaupun hubungannya terpisah, namun pemilik entitas tersebut memiliki hak dan kesempatan atas keuntungan yang didapatkan atau diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mengetahui prinsip periode ekonomi. Maksudnya adalah ilmu akuntansi memang menerapkan keteraturan sistem kerja dan pelaporan dengan menggunakan periode tertentu. Misalnya saja, pada pembuatan sebuah laporan data mengenai aset dan pemasukan perusahaan itu akan dibatasi periode tertentu. Pada umumnya sendiri, perusahaan atau lembaga kerja terkait memiliki prinsip periode ekonomi yang menganut sistem tahunan. Biasanya, perusahaan membuat laporan dan evaluasi tahunan dengan menghadirkan data konkret mengenai keuangan perusahaan selama satu periode. Pembuatan prinsip periode ini jelas membantu perusahaan dalam berkembang. Lebih baik juga meminimalisir kemungkinan kecurangan kerja dan juga menilai apakah yang sudah dikerjakan sudah mencapai goals atau target atau belum tercapai. Yang ketiga, menerapkan prinsip kesatuan moneter. Maksudnya adalah ketika melakukan pencatatan hasil keuangan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip data uang dan stok barang, di mana konsep kesatuan moneter akan memudahkan pencatatan hasil kerja dan laporan jalannya keuangan suatu lembaga. Prinsip ini dalam pencatatan datanya tidak melibatkan unsur kuantitatif seperti mutu kerja, prestasi, kinerja karyawan, strategi usaha hingga visi dan misi. Jadi, konsep akuntansi sendiri memang selalu berkesinambungan dengan data real keuangan dan jumlah barang yang ada. Poin yang keempat, memahami prinsip historis kerja. Ketika akan mendapat ilmu akuntansi, maka menjadi sangat penting sekali dalam menggunakan prinsip historis kerja, di mana maksudnya adalah ketika menyusun data keuangan harus didasarkan pada kesesuaian pengeluaran dan pemasukan yang ada. Kemudian, data juga harus sinkron pada selama periode waktu tertentu. Poin yang kelima tentang menggunakan prinsip kesinambungan kerja. Ketika membuka suatu bisnis dalam menjalankan suatu kegiatan, tentu saja tidak boleh melakukan pemberian kerja di tengah jalan, sehingga menjadi perlu sekali untuk terus-menerus bekerja dengan konsisten dan berkesinambungan untuk menuju kesuksesan. Poin yang keenam tentang menggunakan prinsip laporan penuh. Ketika membuat sebuah laporan keuangan, semua datanya harus dihadirkan secara detail dan penuh. Poin yang ketujuh di dalamnya berisi konsep pengungkapan pendapatan. Penting juga untuk memahami konsep ini karena pendapat didapat dari sebuah kegiatan transaksi dari kedua belah pihak yang bekerja sama. Konsep pengungkapan pendapatan ini sendiri bertujuan untuk memberikan kejelasan dan data pihak yang bekerja sama. Poin yang terakhir atau poin yang ke-8 yaitu penerapan konsep konsistensi. Konsep dasar akuntansi yang terakhir adalah harus menerapkan konsep konsistensi dalam perbuatan laporannya. Jadi maksudnya di sini adalah membuat sebuah laporan per periode bentuk laporannya, metode hingga kebijakan yang digunakan tidak berubah-ubah. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.